Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan kasus merger antara Dow Chemical Company dan DuPont Company. Anggota kelompok kami yaitu ada Christine Felicia, Veronica Elvira, dan saya sendiri, Maria Claudia. Sekarang saya akan membacakan tentang ringkasan kasus. Dua perusahaan raksasa pada industri kimia asal Amerika Serikat, Dow Chemical Co. dan DuPont, akhirnya resmi melakukan merger. Nilai merger sama seperti kesepakatan awal, yakni sebesar 130 miliar US dollar. Sebelum mengumumkan kesepakatan itu, saham DuPont dan Dow sebelumnya telah menghentikan perdagangan pada 31 Agustus. Pasca merger, dua perusahaan tersebut berganti nama menjadi Dow DuPont. Perusahaan hasil merger ini akan melakukan perdagangan pada saham di New York Stock Exchange dengan simbol ticker DWDP. Dow dan DuPont mengumumkan merger tersebut pada bulan Desember 2015. Pasca merger, Dow dan DuPont diperkirakan akan terbagi menjadi 3 unit independen dan siap diperdagangkan untuk publik. Dengan adanya merger ini, perusahaan akan lebih memfokuskan pada penyelesaian struktur organisasi yang akan menjadi fondasi dari ketiga perusahaan kuat yang telah direncanakan tersebut dan bersinergi untuk merealisasikan nilai-nilai perusahaan. Dengan fokus yang jelas, visibilitas pasar, dan R&D yang lebih produktif, masing-masing perusahaan hasil pemisahan akan memiliki kelengkapan untuk berhasil dalam kompetisi sebagai pemimpin dalam industri kami. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu merger. Yang pertama, pengertian umum merger adalah bergabungnya dua perusahaan baik yang berbeda secara usaha maupun sama secara usaha menjadi satu, di mana satu perusahaan tetap berdiri menjadi perusahaan utama, sedangkan perusahaan lainnya lenyap. Yang kedua, menurut para ahli. Yang pertama, menurut Floyd A. Binns and Amir Abadi Yusuf, merger adalah proses pengambil alihan yang dilakukan suatu perusahaan terhadap seluruh operasi dari entitas usaha lain, di mana entitas yang telah diambil alih tersebut dibubarkan. Yang kedua, menurut Abul Moin, merger merupakan proses dua perusahaan menjadi satu, di mana satu usaha tetap aktif atau hidup, sedangkan satu usaha lainnya menghentikan aktivitasnya. Yang ketiga, menurut Heath, merger merupakan diambil alihnya seluruh operasi dari usaha lain yang dilakukan oleh perusahaan yang dimana usaha yang telah diambil alih tersebut dibubarkan. Ada 4 jenis dalam merger. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal merupakan proses di mana dua perusahaan dengan jenis usaha yang sama bergabung menjadi satu perusahaan utama, seperti merger antara dua perusahaan roti. Yang kedua, merger vertikal merupakan proses penyatuan dua perusahaan yang memiliki usaha yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Contohnya seperti perusahaan ondel mobil dengan perusahaan mobil. Yang ketiga, ada konglomerat. Merupakan proses merger dari beberapa perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak memiliki kaitan satu dengan yang lainnya, seperti perusahaan tekstil dengan perusahaan makanan. Perusahaan yang melakukan konglomerat bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan cara bergabung dengan perusahaan lain. Yang keempat adalah merger non-generik. Merupakan proses merger yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih, di mana bentuk usaha yang masih berhubungan namun memiliki produk yang berbeda, seperti perusahaan tepung merger dengan perusahaan roti. Dalam merger memiliki tujuan yang pertama adalah meningkatkan dana. Perusahaan yang ingin ekspansi internal pasti memerlukan dana. Dana dapat diperoleh dari menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Yang kedua, menciptakan sinergi. Dengan menciptakan sinergi, dapat menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi dapat terlihat jelas jika perusahaan melakukan penggabungan dengan bentuk usaha yang sama karena bisa melakukan efisiensi tenaga kerja. Yang ketiga, ada pertimbangan pajak. Semua perusahaan pasti akan kena pajak. Pengurangan pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian akibat pajak, maka perusahaan harus mencari cara untuk mengurangi dampak tersebut. Untuk mengurangi dampak tersebut, perusahaan harus meleburkan diri dengan perusahaan yang memperoleh laba untuk memanfaatkan dari kerugian pajak perusahaan. Yang keempat, ada meningkatkan keterampilan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kekurangan dalam keterampilan manajemen dan teknologi pasti akan sulit untuk berkembang. Dengan bergabungnya dengan perusahaan lain yang memiliki manajemen dan teknologi yang baik, dapat menjadi solusi dari masalah tersebut. Yang kelima adalah melindungi diri dari pengambilan. Semua perusahaan yang ada dapat menjadi target pengambil alihan yang tidak bersahabat. Perusahaan yang ingin melakukan merger akan membiayai dana pengambil alihan dengan hutang. Dengan hutang, perusahaan akan mendapatkan beban hutang. Beban hutang tersebut akan menyebabkan kewajiban perusahaan menjadi terlalu besar untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat.
Berikutnya adalah alasan merger dari kedua perusahaan, yaitu Dow Chemical Company dan DuPont Company, yang mana alasan utamanya menduduki posisi teratas pangsa pasar, di mana dari sudut pandang industri, penggabungan ini akan sangat menguntungkan dan berdampak positif untuk ruang pasar masing-masing perusahaan, baik Dow Chemical dan DuPont. Alasan yang kedua yaitu perusahaan ingin melakukan penghematan pajak potensial. Berikut ini adalah kondisi setelah kedua perusahaan besar ini merger menjadi Dow DuPont Company, yaitu perusahaan ini menjadi penguasa kimia terbesar di dunia dengan menghasilkan 86 miliar dolar dalam penjualan di tahun 2018, mengalahkan pesaing terkuatnya yaitu BASF di Jerman yang lebih kecil yakni sebesar 74 miliar dolar penjualan. Selanjutnya ada Arab Saudi yaitu SABIC dengan perolehan penjualan bahan kimia sebesar 33 miliar dolar dan Formosa Plastic Group di Taiwan sebesar 46 miliar dolar penjualan. Posisi penguasa pasar yang dimiliki oleh Dow DuPont saat ini dimanfaatkan untuk dibagi menjadi 3 kekuatan industri, yaitu ada pertanian, material science, dan specialty products. Kesepakatan yang dibuat yaitu Dow akan didedikasikan untuk produksi bahan kimia komoditas, sedangkan DuPont untuk produksi kimia khusus dan untuk pertanian akan dikelola oleh Corteva. Berikut ini adalah statistik net income Dow DuPont yang ditunjukkan di awal merger 2017 dibandingkan dengan 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2018. Bisa dilihat bahwa ada kenaikan yang sangat signifikan sebesar 2 kali lipat, yaitu di tahun 2017 sebesar 1.600 sekian dan di tahun 2018 sebesar 4.000. Dan di sampingnya ada statistik penjualan dari berbagai segmen bisnis Dow DuPont di tahun 2018. Bisa dilihat 3 teratas yaitu ada packaging dan specialty plastik, yang kedua ada industrial intermediate dan infrastruktur, dan yang ketiga ada agriculture. Jenis merger yang digunakan oleh kedua perusahaan ini termasuk ke dalam jenis merger horizontal, di mana penggabungan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama. Sedangkan bentuk merger mereka adalah bentuk trust, di mana bentuk ini dilakukan dengan cara 2 atau lebih perusahaan menjadi satu, dan perusahaan tersebut memiliki nama baru, yaitu Dow DuPont. Selanjutnya ada kontroversi merger. Transaksi tersebut akan berdampak signifikan pada persaingan inovasi dengan menghilangkan insentif para pihak untuk terus mengejar upaya inovasi paralel yang sedang berlangsung. Investigasi komisi terhadap jalur pipa inovasi Dow dan DuPont menunjukkan bahwa keduanya bersaing langsung di sejumlah bidang inovasi herbisida, insektisida, dan fungisida yang penting. Setelah merger, mereka akan mendapatkan insentif untuk menghentikan beberapa upaya pengembangan yang mahal ini. Menghapus insentif para pihak untuk mengembangkan dan membawa ke pasar pestisida baru, komisi menemukan bukti spesifik bahwa entitas gabungan akan memiliki insentif yang lebih rendah dan kemampuan berinovasi yang lebih rendah daripada Dow dan DuPont secara terpisah. Selanjutnya ada motivasi merger, di mana motivasi utama dari merger kedua perusahaan besar ini adalah menciptakan kekuatan pada 3 pusat industri yang akan menentukan pasar dan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk menuju masa depan yang dibangun pada inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada dampak merger. Yang pertama, dari kesepakatan ini akan menimbulkan pengaturan pada industri bioteknologi yang kemungkinan besar akan membatasi inovasi, menaikkan harga, dan mengurangi pilihan budidaya, petani, konsumen, serta sistem pangan. Yang kedua, para petani merasa dari kesepakatan merger ini akan menimbulkan kehilangannya persaingan langsung, berkurangnya kompetisi inovasi, dan terciptanya standarisasi biji dan bahan kimia yang mengakibatkan sulitnya perusahaan kecil untuk bersaing dalam industri bioteknologi. Yang ketiga, para petani juga merasa dengan adanya kesepakatan merger ini, perusahaan akan mengendalikan 76 pasar untuk jagung dan 66% pasar untuk kedelai, di mana berarti perusahaan Dow DuPont akan memiliki kekuatan untuk melakukan kegiatan monopoli pada sektor pertanian dengan mengarahkan harga dan kualifikasi penggunaan bibit tanaman sesuai dengan tujuan perusahaan.
Kesimpulan dari kasus merger internasional ini dilakukan untuk memperbesar ekspansi perusahaan atau memperluas pangsa pasar dan mempermudah perusahaan dalam menangani perusahaan pesaing untuk mendapat keuntungan lebih bagi perusahaan, di mana mereka menggunakan cara merger trust, di mana perusahaan mendirikan nama usaha baru yaitu DuPont. Ada pula beberapa hambatan yang akan datang, namun tidak berasal dari masing-masing perusahaan maupun pemerintah Eropa. Namun hambatan ini terjadi akibat hasil dari merger, yaitu ada harga energi dan bahan baku yang berfluktuasi, pengembangan dan pemasaran produk baru yang mungkin saja tidak berhasil, ada kegagalan dalam mengelola secara optimal siklus hidup produk baru, ketidakmampuan untuk merespon pasar atau produk baru yang diluncurkan, ada aturan baru yang ketat, peraturan dan kebijakan yang dapat mempengaruhi produk berbasis bioteknologi yaitu industri pertanian. Saran dari kelompok kami, perusahaan harus mampu menjaga konsistensi dan mempertahankan merger agar proses bisnis dapat berjalan dalam jangka panjang. Perusahaan juga perlu memperhatikan kesejahteraan para petani yang terancam karena citra yang negatif akibat dari merger ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.